Selamat siang, halo sahabatku semuanya. Salam satu traktor Indonesia. Sesuai janji saya kemarin, siang hari ini kita akan review traktor yang sangat familiar di Indonesia, DK4510. Kita punya di sini. Kita punya barangnya di sini. Kita kupas-kupas, kita ulas-ulas apa sih DK4510 itu. Tetap stay tune di YouTube channel ini. Ikuti sampai akhir. Ketahui yang belum Anda ketahui, dan jangan lupa subscribe, like, share channel ini. Oke, mari kita ikuti kelanjutannya semuanya di sini. Jangan tinggalkan kami untuk ikuti lebih lanjut. Apa sih DK4510 itu? Kalian tahu nggak sih? DK4510 itu adalah Daidong Kioti 45 HP dan 10-nya adalah seri ke-10. Jadi DK4510 ini adalah seri yang terbaru. Seri yang kedua yang masuk di Indonesia. Seri yang kedua ini lebih mutakhir, sudah disempurnakan dari yang sebelumnya, yaitu tangkinya di atas, kemudian akinya di depan. Pengen tahu lebih lanjut? Ikutin sini. Untuk bagian-bagiannya tidak ada yang berbeda dengan seri yang sebelumnya, karena semuanya sama. Tetapi di sini jauh lebih enak untuk setir kemudinya. Di sini kita punya setir kemudi yang dapat di setel untuk kelonggaran kemudi sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya kita mempunyai kaki yang panjang, kaki yang misalnya tinggi orangnya, dia akan bisa di setel sesuai dengan setir kita agar posisinya nyaman. Di sini tampilan untuk layar monitornya sangat modern, tampilannya cukup mewah, dan kita di sini bisa melihat untuk indikator-indikatornya semua, mulai dari indikator bahan bakar, mulai indikator kemudian berapa RPM yang gas kita injak, kemudian indikator untuk panas mesin. Di sini ada indikator untuk hour meter. Ini berfungsi untuk mengontrol berapa lama unit ini sudah hidup. Jadi kita mengontrol servisnya dari HM ini. Di sini ada indikator untuk oli mesin, oli engine, aki, kemudian parking brake. Oli mesin kemudian aki ini akan mati ketika unit ini hidup, dan parking brake ini akan mati ketika rem parkirnya kita lepas kembali. Nah, kemudian di sini ada bagian-bagian tuas. Tuasnya cukup banyak, cuman lebih simpel karena dibandingkan dengan traktor-traktor yang lain, ini saya rasa saya yang menaiki sendiri lebih enak sih. Dari posisi tuas kiri kanan, kemudian maju mundurnya lebih enak. Kita punya tuas pemindah gigi 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kita memindahkan gigi 1, 2, 3, 4 ini, kita bisa sambil berjalan. Berjalan pelan, berjalan kencang, kita langsung bisa memindahkan gigi 1, 2, 3, 4 dengan mudah. Jadi karena apa? Karena transmisi DK45 ini sudah menggunakan sinkromes seperti mobil, jadi bisa untuk memindah gigi dengan cepat tanpa harus berhenti atau harus berjalan pelan-pelan. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian di sini kita punya tuas gas tangan. Nah, ini cocok sekali nih kalau misalnya para sahabatku sekalian sedang bekerja nih. Misalnya kita sedang bekerja untuk di sawah, jadi tidak harus selalu menggunakan gas kaki. Ini adalah gas kaki, tidak harus selalu menggunakan gas kaki, tapi bisa menggunakan gas tangan. Jadi kecepatannya lebih stabil, hasilnya pun lebih bagus untuk rotarinya, karena rotavator itu membutuhkan kecepatan yang konstan gitu, sehingga cacahannya nanti akan maksimal, akan rata semuanya. Oke. Nah, di bawahnya kita punya untuk tuas hazard. Ini digunakan sewaktu kita berjalan di jalan raya. Jadi posisi lampu sen kiri kanan itu dapat menyala semua. Kemudian di sini kita punya rem parkir. Nah, rem parkirnya cukup mudah untuk mengoperasikannya. Kita injak, kemudian kita tarik. Nah, begitupun melepasnya tinggal kita injak. Nah, otomatis akan turun sendiri. Nah, rem parkir ini harus selalu dioperasikan kalau kita parkir di jalan yang menurun. Di jalan yang menurun, kemudian sewaktu kita parkir tanpa mesin dimatikan, ini harus selalu dioperasikan. Nah, kemudian
Di sini kita punya gas kaki. Gas kakinya cukup enak karena tidak terlalu keras, cukup enak untuk pengoperasiannya. Nah, di sini kita mempunyai tuas untuk SCV, untuk menghidupkan SCV. Nah, ini posisi netral. Posisi netral ini berarti SCV-nya tidak bekerja atau valve-nya tidak membuka. Nah, sewaktu kita majukan atau mundurkan, ini berarti kita sudah membuka untuk tuas SCV-nya, sehingga posisi oli hidrolik untuk implemen di belakang itu siap untuk dioperasikan. Nah, ini fungsinya pada saat apa? Fungsinya ketika kita memasang atau menggunakan implemen yang membutuhkan penggeraknya itu oli hidrolik. Misalnya big hole loader, front loader, scissor lift, dan semuanya yang membutuhkan penggerak oli. Kemudian kita di sini mempunyai tuas untuk menggerakkan 3-point hitch. Nah, menggerakkan 3-point hitch ini cukup mudah, jadi tinggal menarik atau menurunkan sesuai dengan kebutuhan kita. 3-point yang misalnya 3-point yang sering sekali digunakan menggunakan DK45 ini adalah rotavator dan disc block, kedua implemen itu. Nah, di sini ada tuas warna kuning. Ini fungsinya adalah untuk menghidupkan atau mematikan putaran PTO. Jadi putaran PTO-nya sudah menggunakan electric system. Kita tinggal tekan, kemudian putar ke kanan. Nah, ini untuk menghidupkan. Kemudian untuk mematikan tinggal kita tekan, balik sendiri. Itu sudah posisi mati. Oke, setelah bagian kanan kita sudah selesai, kita lanjut bagian sebelah kiri. Di bagian kiri kita hanya mempunyai dua tuas. Tuas yang pertama adalah untuk tuas kecepatan high, low, dan netral. Nah, perbedaannya high, low, dan netral ini adalah tingkat kecepatan traktor ini berjalan. Jadi traktor ini berjalan menggunakan satu pemindah gigi, kemudian satu lagi pemindah untuk kecepatan high atau low. Kita tinggal menyesuaikan untuk lokasi kerja kita itu membutuhkan kecepatan tinggi atau kecepatan rendah. Kemudian di sini ada tuas untuk memilih putaran PTO di posisi 540 atau di posisi 750. Memindahkannya pun cukup mudah, tinggal kita majukan atau kita mundurkan sesuai keinginan kita. Di bagian depan kita mempunyai tuas untuk memindahkan tuas mundur atau maju. Dan yang tidak ketinggalan di sini adalah kopling. Kopling ini digunakan waktu kita akan menghidupkan mesin atau kita akan memindahkan gigi sesuai dengan kebutuhan kita. Di bagian bawah jok kita mempunyai satu untuk menghidupkan 4WD. Menghidupkan 4WD caranya cukup mudah, tinggal kita majukan posisi maju. Nah, ini sudah posisi hidup. Jadi keempat rodanya bisa bergerak, dan untuk mematikan ini posisi mati. Lanjut. Di bagian bawah kita mempunyai namanya tuas untuk knob drop. Fungsinya adalah mengunci. Misalnya kita membawa implemen, kita kunci di bagian sini, sehingga waktu kita traveling menuju ke lokasi lahan kerja, implemennya akan aman. Jadi meskipun kita gerakkan tuas ke bawah, tuas implemennya rockshaftnya turun, dia tidak akan bisa turun, tetapi masih bisa untuk posisi naik. Oke. Di sini ada tuas untuk deflop, differential lock. Ini digunakan pada waktu 4WD di lokasi kerja tidak memungkinkan atau tenggelam, itu kita menggunakan deflop. Tapi ini tidak disarankan untuk dipakai, atau misalnya kalau tenggelam itu cukup menggunakan 4WD. Kalau 4WD sudah tidak mampu, lebih baik untuk ditarik menggunakan traktor lain. Gitu. Oke, di bagian kemudi kiri, kanan, depan, bawah sudah semua. Kita lanjut ke bagian engine. Seperti apa kelanjutannya? Tetap tonton video ini sampai selesai. Oke.